Kalau sekarang semenjak ada corona ini 50 sudah terlalu bagus itu. Iya. 50. Kan kami itu anggotanya itu Mas, kebanyakan banyak yang nggak punya ijazah, paling nggak ijazahnya SD, ya kan, orang-orang yang sudah sepuh, jadi pengangguran atau mantan-mantan begal, yang mantan narapidana yang nggak bisa bekerja, akhirnya jualan dapat menghidupi keluarganya minimal lah untuk itu. Yang dicari apa sih Mas? Coba kalau tanya ke bawah ke orang-orang jualan, apa sih tujuannya berjualan? Supaya menghidupi keluarga. terus ketika ada corona ini berapa Mas biasanya? Enggak sampai separuh. Nggak sampai separuh. Iya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Buhay TV. Jadi bro, kelanjutan dari konten yang sebelumnya, tentang masih bahas nasib para pedagang yang ketika berjualan di depan sekolah dan ada efek corona ini, dan akhirnya mereka libur. Ada yang berdagang keliling, ada yang libur total. Nah, kita kelanjutan video ini kita ngobrol sama koordinator wilayah, kebetulan bertemu dengan Mas Adnan, pengurus KPSS wilayah mana Mas? Wilayah Barat. Wilayah Barat. Wilayah Barat ini mencakup Gempol, Beci, Prigen, dan Pandahan. Untuk lebih jelasnya bro, teman-teman semuanya yang lihat video ini, langsung aja kita tanya-tanya kendala mereka itu apa sebenarnya. Nah, sebelum kita bahas di kendala, kita bahas dulu efek samping bagi mereka para pedagang yang berjualan ini. Setelah ada wabah corona ini, apa efek samping bagi mereka? Biar lebih jelasnya, kita langsung tanya-tanya sama beliau. Oke? Let's go. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Adnan ya. Iya. Kita tadi sebelumnya udah kenalkan di belakang layar Pak Adnan selaku koordinator wilayah Barat. Iya. Pasuruan. Oke Pak. Jadi gini Pak, kita tanya-tanya dulu sama Anda, sama Bapak. Kita bahas corona dulu. Jadi efek samping sebenarnya bagi teman-teman pedagang ya. Efek samping bagi pedagang, teman-teman. Apa yang lebih tahu di lapangan itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Ketika corona ini menyebar, terus sekolah diliburkan, instansi pendidikan diliburkan, teman-teman yang biasa berdagang di depan sekolah akhirnya akan libur. Nah, efek sampingnya bagaimana menurut Bapak yang lebih tahu di lapangan? Oke. Sebelumnya saya sosialisasi tentang KPSS dulu ya. Iya. KPS apa itu KPSS? KPSS itu kelompok pedagang sekolah sejahtera. Umumnya anggota kami itu yang berdagang di wilayah-wilayah sekolah. Jadi pakai rombong keliling itu. Semenjak ada virus corona ini, pertama sekolah diliburkan. Ya. Dari kemarin udah. Semenjak sekolah diliburkan itu anggota kami banyak yang libur. Hampir 90% itu libur, nggak jualan sudah. Mau jualan kemana? Sekolah kan diliburkan, otomatis gak ada penghasilan. Apa mereka nggak ada yang keliling kampung gitu Pak? Mungkin sebagian ada yang keliling, cuman beberapa yang dagangannya bisa dikelilingkan. Cuman anggota kami kan banyak yang jualan mainan. Nggak semuanya dagangan mereka bisa dikelilingkan gitu ya? Nggak bisa, ya, nggak semuanya. Mungkin cuma berapa persen lah. Yang jualan pun waktu saya silaturahim ke rumahnya itu sepi Mas. Sepi banget. Terus kegiatan mereka apa Pak? Nggak ada selama ini di rumah. Memang ikut himbauan pemerintah. Iya. Mau kemana juga nggak bisa. Mau jualan ya sekolah ditutup, terus nggak ada kegiatan lain, nggak ada pemasukan lain. Terus gimana pemasukan mereka? Nggak ada pemasukan. Di mana mereka untuk biayai istri, anak? Terus misal mereka yang punya cicilan motor, punya tanggungan kos-kosan, misal mereka yang ngekos, mereka yang ngontrak, itu gimana? Itulah Mas yang menjadi pikiran saya juga sebagai pengurus. Saya tahu di lapangan teman-teman anggota dari kami itu memang nggak ada penghasilan sama sekali. Ya mungkinlah cari pinjaman ke sana ke sini untuk menghidupi keluarga. Terus itu nggak ada kegiatan yang bisa menunjang kehidupan mereka. Makanya saya juga
pengen lah bisa membantu teman-teman, mewakili teman-teman supaya tentang hal ini itu bisa didengar pemerintah. Itu yang memprihatinkan bagi kami. Itu bagi para pedagang ya. Iya, bukan mulai sekarang Mas, semenjak sekolah diliburkan itu udah berapa minggu udah. Ya itu, saya juga itu pengen apa ya, teman-teman bisa berlanjut kehidupannya. Kayak anak-anaknya bisa kalau berangkat ngaji bisa ada uang saku juga gitu ya, pastilah Mas. Apalagi yang punya tunjangan angsuran, baik itu bank, baik itu arisan, itu yang ada yang ngontrak juga karena nggak ada rumah, nggak punya rumah pribadi, otomatis kan ngontrak. Itu yang dibutuhkan teman-teman, otomatis pemasukan lah meskipun sedikit. Apalagi memikirkan kayak sekarang Mas, sembako mahal, dari mana mereka itu yang saya pikirkan. Termasuk saya juga gitu, saya kan sebagai pengurus kan tahu di lapangan banyak itu. Kami kan udah ada sekretariat, jadi membuka pengaduan anggota itu kalau ada pengaduan entah itu tentang pemasukan, entah itu tentang jualan, kami memang mempersilahkan untuk silaturahmi ke saya atau ke sekretariat langsung Mas, gitu, KPSS itu. Memang kami itu membentuk KPSS itu anggota mayoritas 100% jualan di sekolah, orang kecil, rakyat kecil. Namanya juga kelompok pedagang sekolah sejahtera. Mayoritas pedagang mereka berdagang di sekolah, pedagang di depan sekolah, di sekolah gitu. Terus Pak, mungkin ada solusi mungkin bagi pengurus ya, Bapak selaku pengurus, solusi buat teman-teman yang biasa berdagang di depan sekolah terus selama ini libur, mereka nggak berjualan, nggak ada penghasilan, mungkin ada solusi dari pengurus gimana? Kalau solusi biar mereka tetap bisa bertahan hidup, bisa menafkahi istri sama anak-anaknya. Untuk solusi kami belum ada wacana, belum ada rencana juga. Karena kami pengurus juga itu memang dari pedagang juga gitu. Karena juga bingung ya, harus bingung lah Mas. Saya juga dan teman-teman pengurus itu meski apa ya, bingung juga menghadapi musibah ini loh. Itu. Apa mungkin gini Pak, ini saran kita sebagai rakyat kecil ya. Saya juga rakyat kecil di sini. Apa mungkin mereka teman-teman yang biasa berdagang di depan sekolah selama libur ini, apa mungkin mereka itu bisa direkrut untuk produksi masker misalnya? Karena sekarang kan masker lagi lagi keluar terus kan. Nah, perusahaan yang produksi masker itu bisa merekrut mereka mungkin gitu loh. Apa gitu salah satu mungkin solusi untuk pemerintahan terkait. Ya sebenarnya itu ide bagus Mas. Andaikan saja di perkumpulan kami itu ada dana, mungkin rencana ke situ ada, tapi di perkumpulan kami itu KPSS nggak ada dana sama sekali. Jadi kami yang harapkan dari pemerintah memperdulikan kami lah, gimana caranya teman-teman yang sekabupaten Pasuruan ini, anggota kami kurang lebih 2000-an Mas. Yang tercatat di sekretaris kami itu sekitar 1.500, belum lagi yang belum terdaftar di data kami. Itu banyak, itu murni dari Kabupaten Pasuruan, murni rakyat kecil Mas. Itu keluh kesah teman-teman efek samping corona ini ya. Kita skip masalah corona ini ya. Nah saya tuh pengen tahu sebenarnya lebih luas. Saya pengen tahu lebih luas tentang KPSS ini. Dari segi anggota, terus iuran pendanaan dari mana, gimana paguyuban ini berjalan kayak gimana gitu. Saya pengen lebih tahu lebih luasnya. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk teman-teman KPSS ini, kelompok pedagang sejahtera itu, mereka yang ikut paguyuban ini, apa mereka itu ada iuran kas tiap bulan atau gimana? Begini, pertama saya kutip kenapa KPSS dibentuk ya. Pertama, KPSS dibentuk itu karena banyak sekolah yang ditutup. Maksudnya banyak sekolah yang ditutup untuk dilarang berjualan. Berarti banyak sekolah yang melarang para pedagang berjualan di depan sekolah. Itu sebabnya KPSS terbentuk. Melarang pun itu
tanpa ada kebijakan. Biasanya langsung ada pemberitahuan, langsung kontan itu Mas. Itu langsung, Pak, dilarang jualan di sini. Besoknya ada Sambil ngopi, Pak. ada jualan lah. Ada poster dilarang jualan. Itu tanpa konfirmasi ke kami, tanpa ada kebijakan jalan keluar, nggak ada, tanpa ngasih solusi. Tapi kami tiba-tiba dilarang tanpa kebijakan lah itu. Nah, Tanpa berunding dahulu ya. Jadi langsung dilarang gitu. nggak ada rundingan, karena itu KPSS itu dibentuk di Sukorejo. Dan kami sudah mendaftarkan ke notaris. Ya, silakan ditunjukkan ke kamera. Ke notaris. KPSS ini ya? Iya, KPSS. Ini sudah terdaftar di Menkumham. Jadi kami sudah legal, dan ini mau juga terdaftar di Kesbangpol, pemberitahuan. Nanti ke dinas-dinas akan kami sebagai pengurus ini itu akan mendaftarkan surat tembusan juga ke bupati, termasuk ke bupati Mas. Itu masalah KPSS. Tujuan KPSS itu sebenarnya simpel Mas. Pengenlah kerjasama sama lembaga dinas pendidikan terutama. Itu teman-teman bisa jualan, juga bisa bekerja sama dengan lembaga. Bagaimana caranya kami bisa jualan, teman-teman bisa jualan tapi nggak merusak pemandangan sekolahan, terus nggak mengganggu proses belajar mengajar di situ. Anak-anak juga, teman-teman ini juga mau dibina. Kalau ada apa-apa kan bisa menghubungi kami sebagai pengurus, kami nanti yang menindak. Bentar Mas, bentar Pak ya. Apa gini, yang dimaksud merusak pemandangan sekolah itu teman-teman pedagang yang berdagang di depan sekolah itu kan biasanya mereka berdagang di depan pintu sekolah ya, Pak ya, gerbang pintu sekolah. Apa yang dimaksud mereka itu merusak pemandangan sekolah itu? Itu sebagian. Jadi nggak kelihatan bersih gitu loh, sekolahnya banyak pedagangnya, terus banyak gerumbulan. Apa itu yang dimaksud? Ya mungkin salah satu waktu saya terjun ke lapangan, ke lembaga-lembaga itu, mungkin salah satu sekolah memang ungkapannya begitu, kepala sekolah Mas bilangnya. Sedangkan kami itu kami punya aturan juga berjualan, punya tata krama juga lah. Itu kami ungkapkan sebagai pengurus, ngasih himbauan waktu ada perkumpulan, kumpul-kumpul di kecamatan. Jadi tiap kecamatan ada pengurusnya Mas. Teman-teman itu ada ini enggak Pak? Ada aturan sendiri nggak buat teman-teman? Bapak sebagai pengurus ada aturan sendiri nggak buat teman-teman yang berjualan di depan sekolah itu? Kalau berdagang jangan di depan gerbang, area tersini, apa ada aturan situ dari pengurus? Nah, ini kebetulan Mas, untuk menanggapi pertanyaan Mas itu ya, kami itu punya aturan yang disepakati oleh Dinas Pendidikan juga. Jadi udah ada MOU Mas. MOU artinya kesepakatan kan ya, kesepakatan bersama. Untuk menghasilkan MOU ini kan ada tanda tangan DPR juga, dari Dinas Pendidikan juga ada di sini. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin baca MOU kesepakatan antara pedagang dan pihak Dinas Pendidikan, kalian bisa baca ya, atau di situ kalian bisa baca. Saya skip di situ, nanti kalian bisa baca apa isi perjanjian itu ya. Lanjut. Lah isi kenapa ada MOU? Kami itu hearing tiga kali Mas untuk menghasilkan ini. Hearing itu apa? Kita pakai bahasa biar penonton biar jelas aja. Rapat pendengar. Jadi kami menyurati ke DPR. Bahasa Inggrisnya hearing ya, mendengar. Oh iya, sedang mendengar. Itu sebenarnya. Kalau bahasa campuran, bahasa bacaan rapat mendengar itu. Biar penontonnya itu mudah, gitu. Oh maksudnya gitu. Maksudnya saya bilang hearing biarkah Mas nggak terlalu deso, agak gaul-gaul dikit. Iya. Nanti kalau nggak bilang hearing kan, apa itu kata DPR, kata dinas gitu loh Mas. Iya, mantap kan. Mereka pedagang-pedagang kecil tuh yang kalian lihat-lihat di sekolah, jalan-jalan, itu mereka punya paguyuban loh ya. Tadi di awal dijelaskan KPSS, Kelompok Pedagang Sekolah Sejahtera. Jadi mereka itu juga punya standaritas untuk higienitas tentang makanan. Jadi jangan remehkan mereka juga punya paguyuban. Begitu Pak. Ya. Lanjut Pak. Saya ulangi saja. Untuk menghasilkan ini,
nggak sembarangan juga gitu loh Mas. Iya. Kami itu perlu hearing rapat mendengar tadi, pendengar tadi ya. Bisa ditunjukkan. Ini itu hearing 3 kali. Pertama di gedung DPRD yang dihadiri oleh dinas-dinas terkait, mulai dinas Disperinda, dinas perdagangan, dinas kesehatan, Dispendi juga, dinas pendidikan, nah bahasa Cangkruan biar dimengerti ya. DPR juga di sini. Komisi-komisi dari 1 sampai komisi 4 semuanya lah hadir di situ. Terus yang pertama kali nggak ada keputusan, terus kemudian kedua kali itu dihadiri langsung, karena yang pertama itu dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, yang hadir cuman staf-stafnya aja. Hearing kedua itu dihadiri langsung oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan. Nah, itu yang hearing yang kedua. Di situ juga belum ada keputusan, Mas. Masih dijanji sekitar. Kenapa nggak ada keputusan? Seminggu. Waktu itu mau minta waktu lah untuk berpikir, untuk memutuskan dari dinas pendidikan. Itu mau minta kerenggangan seminggu. Seminggu kemudian kami dipanggil lah pengurus-pengurus, koordinator itu dipanggil ke dinas pendidikan. Kami datang ke dinas pendidikan, di situ juga ya tukar pendapat lah Mas, dengar aspirasi, akhirnya ada keputusan kesepakatan ini. Ini ditandatangani waktu di dinas pendidikan, Dispendi, kantor Dispendi. Ini nggak sembarangan juga Mas, tanda tangan asli ini. Iya. Bisa ditunjukkan. Ini. Biar penonton tahu. Jadi semuanya terlibat ya. DPRD, kepala SMP, UPTD Pendidikan, termasuk kepala dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan juga terlibat di situ. Nah, tentang melanjutkan pembahasan kita tentang ini ya Mas ya. Selesai mendapatkan ini, seminggu kemudian, kurang lebih lah seminggu kemudian, saya itu menghimbau untuk tiap kecamatan itu dirapatkan Mas, setiap anggota masing-masing. Jadi saya ngasih himbauan ke ketua kecamatan untuk merapatkan anggota di wilayah masing-masing, di kecamatan masing-masing. Untuk apa Mas? Itu kan bergilir. Nah, saya kebetulan sama Pak Ketua itu menghadiri di rapat-rapat tersebut. Itu ngasih himbauan, tolong ke anggota-anggota kami, kalau berjualan itu berdagang sesuai dengan kesepakatan ini. Artinya menjaga kebersihan, ini jenis barang dagangan makanan dan minuman tidak mengandung zat-zat kimia. Ya sesuai MOU inilah Mas. Dan anggota-anggota kami itu menyatakan siap dan mulai dilaksanakan di bawah. Bahkan saya sering Mas. Tapi itu udah berjalan gitu di teman-teman. Loh, teman-teman pedagang udah berjalan. Itu yang kami sayangkan Mas. Di dunia pendidikan, di dinas pendidikan nggak menjalankan itu sama sekali. Nggak menjalankan perjanjian ini. Artinya Mbak, di lembaga-lembaga yang ditutup masih ditutup, bahkan yang dibuka ada yang ditutup. Artinya bukannya dibuka, bukannya memperbolehkan kami berdagangan, tapi makin banyak yang dilarang. Jadi itu kendalanya. Itu untuk melanjutkan nanti ya Mas. Kenapa saya ngasih himbauan dan teman-teman mulai melaksanakan himbauan kami sebagai pengurus itu udah dilaksanakan. Yang pertama gini Mas, untuk yang jual makanan itu ya, itu udah ada sertifikat juga, itu atas binaan dari dinas kesehatan. Jadi tiap kecamatan itu mengajukan untuk pembinaan sanitasi ke puskesmas. Jadi artinya teman-teman sesudah dapat pembinaan itu dapat sertifikat, ada buktinya Mas. Ini. Jadi untuk anggota yang berjualan itu ada sertifikatnya. Iya. Ini. Jadi yang jualan makanan otomatis teman-teman itu udah dapat. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat sertifikatnya, saya taruh di sini, pojok sini. Nanti kalian bisa baca sertifikatnya apa. Jadi isi sertifikat ini apa Pak? Bisa dijelaskan? Isi sertifikat ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian ya 1096 Menkes apa ini 6 ya Mas ya 2011 tentang higien
higienis. Tentang higien sanitasi, Jasa Boga telah dilaksanakan kursus higien sanitasi makanan bagi penjamah makanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 Juli 2019 bertempat di puskesmas masing-masing. Nah, itu artinya teman-teman yang jualan makanan itu udah dapat ini, Mas. Jadi ini bro, jadi mereka para pedagang-pedagang sekolah yang biasa pakai rombong, ya pakai rombong yang itu jangan dipandang sebelah mata. Mereka juga punya sertifikat. Ini bentuk sertifikatnya kayak gini. Kenapa mereka ada sertifikat gini? Mereka sebelumnya sudah dibina, sudah dibimbing untuk higienitas tentang makanan. Jadi makanan mereka itu ya insya Allah aman karena mereka sudah mempunyai sertifikat ini. Lanjut Pak. Bahkan pernah, ini suatu cerita ya Mas ya, ada anggota kami, anggota paguyuban itu waktu itu jualan masih ada yang pakai koran Mas. Saya gak tangguh-tangguh di situ Mas, saya panggil langsung, sini kamu, kenapa pakai koran? Sedangkan kami itu kita sudah dapat pembinaan. Iya Mas, kenapa? Ini kan dari Dinas Kesehatan tidak boleh kita bungkus pakai koran. Terus saya kasih ketegasan Mas, kalau besok masih pakai koran, tolong jangan jualan di sini, jangan jualan di Pasuruan atau keliling tempat lain, nggak masalah di luar Pasuruan. Karena ini demi nama baik, ini demi nama baik KPSS, biar nggak rusak citranya Mas. Selama ini udah dibina tapi masih membangkang, itu salah satunya. Esokan harinya saya terjun lagi, akhirnya ganti kertas minyak, itu kan diperbolehkan oleh Dinas Kesehatan. Itu kemudian minta maaf ke saya kasih himbauan buat yang lain, mohon diterapkan juga tentang kebersihan, tentang apa yang jadi Bapak ini selaku koordinator juga mengontrol ya? Iya, mengontrol teman-teman yang di lapangan, apakah mereka sudah menjalankan sesuai SOP, mereka berdagang gimana, mereka menjalankan sesuai isi perjanjiannya, harus higienis, nggak sembarangan gitu ya? Iya, jadi nggak asal jualan lah Mas. Ini kan jualannya di apa ya, di sekolah-sekolah, di situ kan otomatis kan bibit bangsa Mas. Iya. Saya juga menghargai Dinas Pendidikan dan saya juga paham tentang apa jualannya juga nggak boleh ngawur. Nah iya, kalau itu generasi bangsa sebenarnya Mas. Saya paham juga. Keracunan makanan terus itu kan nanti bahaya materialnya. Makanya itu saya masih bingung entah apa alasan dari lembaga-lembaga yang masih melarang kami, sedangkan saya pribadi Mas dan pengurus KPSS itu memberi jaminan kepada Dinas Pendidikan, bukan jaminan apa ya Mas, kalau ada yang melanggar hubungi kami sebagai pengurus, nanti kami yang akan bertindak jika mereka melanggar dari MOU ini. Karena itu memang saya juga punya anak Mas. Anak kami kan sekolah juga, itu ya juga penerus bangsa. Meskipun kami pasti Bapak juga kepikiran anak saya nanti jajan di mana. Iya Mas, jajannya itu higienis. Ya benar itu. Bukan mereka orang-orang dinas, orang-orang pangkat saja yang punya anak Mas. Saya juga punya anak, teman-teman juga anaknya banyak. Otomatis kalau mau jualan, anaknya kan juga minta dagangannya tersebut Mas. Jadi kan itu bagus dapat pembinaan dari puskesmas. Tapi meskipun dapat gini Mas, banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Bukan itu, banyak sekolah-sekolah yang menolak. Mereka yang berdagang di artinya menutup akses buat kita gitu lah Mas. Makanya saya bilang menutup itu bukan sekolahan yang ditutup, menutup akses buat kita jualan gitu lah. Akhirnya kan meskipun mereka sudah mendapatkan ini, tapi tetap mereka nggak bisa jualan. Nggak bisa Mas, karena akses ke sekolah ditutup, gitu ya. Terus karena banyak yang ditutup, memang sebagian itu Mas. Banyak lah yang dibuka, bukan banyak artinya. Tapi dari pengalaman Bapak sebagai koordinator lapangan ya, itu kebanyakan sekolah menutup akses atau welcome kepada para pedagang ini.
kebanyakan yang menutup akses, Mas. Alasan pihak sekolah itu apa? Sebelum saya jawab ke situ, saya cerita dulu ya. Semenjak sekolah banyak yang ditutup, mungkin ada beberapa sekolah yang masih dibuka lah, itu kami bisa dagangan. Tapi Mas, sambil ngopi Pak, yang jualan di situ itu sambil ngopi, sambil ngopi. Banyak sekarang. Banyak. Jadi sekolah yang dibuka, otomatis yang jualan numpuk Mas. Yang lainnya kan pada ditutup. Bahkan saya mendengar ceritanya penjual cilok itu Mas ya. Penjual cilok itu. Penjual cilok yang video kemarin? Bukan, itu kan yang penjual daging itu dari wilayah Beji itu kan. Ini dari wilayah Sukorejo. Itu penjual cilok Kanji. Iya, Sukorejo sana, kecamatan Sukorejo. Iya, terus. Nah itu karena sepi Mas ya, sepi sudah umurnya sudah 60 ke atas 70-an lah. Saya kalau mendengar Mas miris kesana-sana itu dilarang. Akhirnya numpuk jualan sampai sore gak habis Mas, dibuang dagangan ciloknya. Dibuang? Iya, karena apa Mas? Saya kan ngasih himbauan, tolong kalau berdagang itu yang benar-benar yang nggak bisa membahayakan murid. Bentar. Tadi Bapak yang membuang dagangannya, karena nggak laku tadi itu kenapa? Itu beliau dagang di sekolah atau gimana Pak? Iya, di sekolah Mas. Di sekolah? Iya, karena sepi kan yang jualan numpuk, otomatis cilok Kanji kan lakunya nggak terlalu laku karena banyak saingan. Artinya sampai sore nggak habis dibuang kalau ke sungai. Terus tanya kenapa dibuang? Anu kan sekarang dapat himbauan dari pengurus kalau jualan itu yang higien, otomatis kalau nggak habis buat besok kan takut bahaya ke murid-murid. Udah basi makanya. Iya, saya sarankan itu ya mungkin besok jangan banyak-banyak. Iya Mas, ini aja 1 kilo, 2 kilo kadang nggak habis itu. Keluarga saya ya kebingungan juga. Itu Bapak usia 60 tahun Pak? Ya ke atas lah Mas, itu senior dari dulu puluhan tahun sampai punya apa ya, putu lah jari Jawa nih. Apa itu? Cucu. Iya, cucu-cucu itu membiayai dari hasil jualan itu. Makanya kalau sekarang itu tiba-tiba dilarang itu kaget dia Mas, mau kemana? Iya, dia nggak punya apa-apa. Mau jualan mau kemana gitu ya? Iya. Cara simpelnya gini, di jualan 1 hari itu cukup makan 1 hari udah syukur Mas. Sekarang itu ya karena banyaknya sekolah yang dilarang itu. Ya meskipun kamu udah dapat pembinaan segala macam tetap aja gitu loh Mas. Akhirnya tadi malam ada yang mengadu, terus saya suruh datang. Hari ini mungkin bentar lagi datang. Itu mau mengeluarkan aspirasi ke saya supaya kita itu bisa cari jalan keluar sambil menunggu anggota sampean ya. Sambil menunggu anggota sampean datang, ada nggak cerita di beberapa perwakilan wilayah di Pasuruan, misal wilayah timur, misal wilayah utara, selatan, ada nggak cerita kisah cerita? Mungkin ada orang PHK terus jualan ini, orang dulunya nakal terus jualan cilok atau apa, ada nggak cerita tentang hal itu? Banyak Mas. Ketika jualan sepi kayak gini, mereka akhirnya balik lagi ke jalan hitam. Maksudnya misal amit-amit ya, misal dia tuh begal atau apa, ada nggak cerita kayak gitu Mas? Anggota kami itu memang sangat banyak, ya, terutama dari semua kalangan kecil lah Mas. Itu banyak lah. Saya kan sering keliling kalau ada rapat di mana-mana itu mendampingi ketua Mas, pimpinan KPSS, ketua KPSS juga dagangan juga jualan di sekolah-sekolah. Itu anggota kami Mas ya, banyak dari mantan begal, mantan preman, begal. Iya, banyak lah. Daerah mana itu? Terutama daerah Sukorejo, daerah Grati wilayah timur itu banyak lah. Pasuruan wilayah timur itu banyak. Dari mantan tukang parkir juga ada yang karena di PHK oleh pabrik gitu ya Mas, itu masuk jualan. Jadi terdaftar di anggota kami juga. Nah selama profesi KPSS itu ya, profesi jualan itu memang kan modalnya dikit tapi bisa lah untuk menghidupi keluarga. Gak mungkin dari jualan itu mengharap bisa beli mobil mewah. Ada nggak cerita di
di antara anggotanya sampean yang mereka mantan begal tadi ya? Iya, iya. Mantan begal ketika jualan sepi di sekolah, di sini nggak diterima, ditolak, sekolah sini ditolak, sekolah sana ditolak. Akhirnya mereka kan nggak berdagang, keliling juga kaku atau gimana ya? Ada nggak mereka punya inisiatif kembali lagi ke jalan begal itu maksudnya? Adalah mas, Ada, Pak, anggota waktu sampean? saya itu waktu saya berkunjung silaturahim lah ya, Iya. ketemu di jalan itu ya jualan bawa rombong itu. Bos, gimana kelanjutannya? Ya ini masih kami usaha supaya kita itu bisa jualan pindah-pindah, semua sekolah itu mengerti keadaan kita. Saya itu bos, kalau semuanya dilarang, ini yang mantan begal itu mas ya. Kalau semuanya dilarang jualan seperti kayak gini, saya sepertinya balik lagi mas ke profesi kayak dulu aja lah. Begal nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa hidup. Tapi saya kasih apa ya, nasihat lah sedikit, jangan dulu lah bos. Kita sebagai rakyat kecil harus mau berjuang dulu. Jangan sampai ada kendala kecil kita putus asa. Jadi itu ya cerita hatinya. Iya, saya itu iya miris kalau kayak gitu mas. Saya itu Karena ini kembali lagi ini persoalan ekonomi ya. iya, belum lagi itu mas ya, sampai orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, banyak di anggota kami itu mas, yang sudah tua itu menghidupi apa cucunya, kadang anaknya, menantunya yang nggak kerja dari hasil jualan itu, yang sudah senior, sudah tua, sudah sesepuh lah kata orang Pasuruan itu miliknya. Kan kami itu anggotanya itu mas, kebanyakan banyak yang nggak punya ijazah, paling nggak ijazahnya SD, ya kan, orang-orang yang sudah sepuh, jadi pengangguran atau mantan begal, yang mantan narapidana yang nggak bisa bekerja, akhirnya jualan dapat menghidupi keluarganya minimal lah untuk itu. Yang dicari apa sih mas? Coba kalau tanya ke bawah ke orang-orang jualan, apa sih tujuannya berjualan? Supaya menghidupi keluarga. Kami punya anak juga. Itu temannya udah datang Pak. Kita panggil aja langsung Pak ya. Oh iya, ini kebetulan ada Mas Agus dari wilayah Beji ya. Mas Agus, sini biar apa ya? Biar tahu masnya ini kalau kesah di bawah. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Mas Agus. Oh, ya, silakan Sini duduk, aja, Mas. sini. Silakan duduk Mas. Sini, Mas. Silakan duduk Mas. Ini Mas Agus ya? Iya. Mas Agus sebagai penjual apa Mas? Saya jualan takoyaki. Penjual Takoyaki. Saya tak takoyaki. minum dulu. Oke Pak. Penjual takoyaki. Oke. Mas Agus ini sebagai anggota KPSS juga? Iya. KPSS juga? Iya. Udah berapa tahun menjadi anggota KPSS? Semenjak berdirinya KPSS saya sudah ikut. Sudah ikut? Iya. Oh. Lumayan lama berarti ya? Lumayan. Jadi gini Mas, Mas Agus punya pengalaman mungkin. Ini, Mas. Oh iya, diminum Mas Agus, silakan. Mas Agus. Mas Agus bisa nggak berbagi pengalaman karena isu sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu corona ya. Mungkin nanti corona dibahas dulu, setelah corona mungkin kendala lain yang nggak ada corona ya. Jadi bisa diceritakan nggak pengalaman Mas Agus jualan ini, efek sampingnya apa ketika corona ini mewabah ke masyarakat? Kan sekolah diliburkan. Mas Agus biasa jualan di depan sekolah? Iya, biasanya di depan sekolah. Biasa sekolah. Akhirnya kan sekolah diliburkan. Akhirnya Mas Agus kan nggak bisa jualan di depan Iya. sekolah lagi. Nah, bisa nggak berbagi pengalaman itu Mas? Silakan. Gini Mas, setelah anak-anak libur itu, Ya. alhamdulillah saya sendiri masih bisa jualan keliling. Meskipun itu hasilnya jauh dari hari-hari biasa, itu lumayan beda. Nah, pas keliling itu bedanya gini aja wes. Lek semua jualan di sekolah kan satu waktu beres gitu kan, langsung anak-anak keluar semua ya. Nah, kalau kita keliling jualan, di samping ada kasus corona seperti ini, Nggak pasti ya, itu nggak pasti. kita keliling nyari ke rumah-rumahnya, itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Mas untuk penghasilan Mas ya, bicara nggak apa-apa. Untuk penghasilan Mas Agus ini kalau biasanya sebelum ada corona ini berapa? Kalau sesudah ada corona ini berapa ketika semua diliburkan? Biasanya kalau sebelum ada corona dulu berapa kira-kira? Per hari itu berapa kira-kira? Nominal. Iya. Penghasilan untuk kalau ada waktu sekolah
insya Allah menyisihkan bisa sampai 200. 200. Itu keuntungan bersih atau belum dikurangi modal, dikurangi ini? Itu sudah bersih. Sudah bersih. Iya. Oh. Terus ketika ada corona ini berapa Mas biasanya? Nggak sampai separuh. Nggak sampai separuh. Iya. Oh, jadi mungkin 70, 50? Ya, sekitar 70-80-an. 70, 80. Itu cukup Mas untuk menghidupi istri dan anak di rumah Mas? Dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya kurang. Mas, kalau boleh tahu Mas ini tinggal di mana? Saya tinggal di Gunung Kangsir. Gunung Kangsir. Monggo Mas sambil Iya, monggo Mas. Saya tinggal di Gunung Kangsir. Menghidupi istri, anak berapa Mas? Istri saya cuma satu Satu. dan anaknya juga satu. Anak satu. Mm-mm. Terus untuk tempat tinggal, kos, ngontrak atau punya rumah sendiri? Kebetulan saya masih ngontrak di sana. Ya. Jadi untuk pengalaman Mas Agus tadi seperti itu ya. Pengalaman mungkin Mas Agus punya pengalaman yang lebih mungkin yang bisa diceritakan kepada penonton. Ketika Mas Agus jualan di sekolah, apakah pernah Mas Agus itu ditolak atau diusir dari pihak sekolah? Mas, bisa Pak jangan jualan di sini Pak. Kita sekolah ini bersih. Ya, pernah nggak kayak gitu? Kalau untuk ditolak saya tidak pernah. Tidak pernah. Cuman kalau misalkan diingatkan untuk kebersihan itu pasti setiap hari ada mengingat. Setelah jualan harus dibersihkan. Ya oke lah, kita semua pedagang paguyuban memang ada seperti itu ya. Pasti itu ya, setelah jualan pasti dibersihkan gitu ya? Pasti. Pasti dibersihkan ya? Itu untuk membersihkan area berjualan itu ada himbauan nggak dari pengurus? Selalu ada Mas. Selalu ada ya? Iya. Cuman dalam praktek lapangan biasanya seperti ini. Setiap selesai berjualan itu ada tempat yang harus dibersihkan sendiri ada. Jadi setelah jualan langsung kita ambilin sampah sekitar kita ada. Yang kedua juga ada. Jadi orang yang memang jualan di situ memang dipercaya untuk membersihkan tempatnya dan kita kasih kompensasi setiap pedagang kepada orang tersebut. Oh, jadi gini Pak, ada orang khusus yang membersihkan bekas-bekas orang yang berjualan itu. Ya memang sebagian ada di lokasi gitu. Nah. Jadi orang ini khusus membersihkan area itu. Iya. Dan anggotanya sampean ngasih kompensasi sama orang itu. Iya, itu harus, itu kan masuk apa ya Mas, di lokasi kebersihan misalkan buat beli sapu, beli tempat sampah itu. Orang yang membersihkan itu dari pihak sekolah atau dari luar? Iya, sebagian dari pihak KPSS itu buat kerjasama dengan kepala sekolah itu. Itu ada sebagian 2 lokasi Mas. Tempat jualan itu yang apa, yang mengordinir apa ya, yang bertanggung jawab itu teman-teman yang jualan itu. Sebagian lokasi itu tukang kebun. Kalau boleh diceritakan untuk ngasih kompensasi ke tukang bersih tadi itu berapa Mas? Relatif Mas, ada yang 1.000, 2.000, ada juga Per orang? Iya, per orang. Oh gitu. Tiap Jadi masuk itu ya. Iya. Jadi berarti tiap pedagang itu ngasih ke orang itu buat untuk kebersihan area gitu ya. Dan kebanyakan juga Mas, semenjak dapat pembinaan dari Dinas Kesehatan, itu teman-teman itu di rombongnya ada tempat sampah, entah itu kantong kresek. Jadi habis jualan sampahnya masuk ke kresek itu. Jadi enggak semuanya Ke itu tempat sampahnya masing-masing. Iya, ada lah tempat itu. Ya sesuai himbauan dari Dinas Kesehatan lah Mas. Itu kan ilmu juga gitu loh. Jadi biar gak sampah itu berserakan di mana-mana. Ya kalau memang ada ya nanti disapu lah. Itu suatu bentuk tanggung jawab itu lah Mas. Makanya itu saya terapkan di bawah itu, kasih himbauan. Itu tanggung jawab kita masalah kebersihan di lokasi jualan itu. Supaya teman-teman biasa bertanggung jawab. Habis jualan nggak langsung pindah, nggak gitu. Kalau memang ada hal seperti itu ya nanti kepala sekolah mohon hubungi kami biar kami yang ngegor, jangan sampai langsung dilarang juga. Itu bukan tindakan bijak menurut saya Mas. Kalau memang karena kita ini juga manusia. Iyalah. Kita juga tinggal di negara demokrasi ya. Demokrasi kan berunding. Iya, itu Mas. Nah, jika menghubungi saya, nanti kan saya kan kami para pengurus yang terjun ke lapangan. Nanti kan tak peringati anggota-anggota yang memang membangkang. Kalau masih diperingati nggak mampan, ya nanti saya coret dari anggota kami Mas. Gitu ya? Sulit jualan pindah-pindah.
Mau kemana? Sekarang punya KTA loh mas. Iya. Punya KTA mas Agus bawa KTA. Ada KTA Iya kan ada sendiri? KTA-nya Bisa dari dicoba. KPSS. Itu suatu jaminan kepercayaan mas. Misalkan gini, cara gamblangnya ya. Iya. Ini di sekolah itu ada yang keracunan karena teman-teman yang jualan, yang jualan itu ya. Nanti bisa ngacak lewat KTA. Nggak apa-apa. Setelah jadi mas ini jadi anggotanya. ini buat teman-teman model kartu anggota KPSS nanti tak cantumkan di foto di atas ini ya, kalian bisa lihat. Jadi orang pedagang itu punya kartu anggota katanya. Iya. Ini fungsinya apa, Mas? Fungsinya itu gini mas, itu kan yang punya ini berarti masuk kartu apa ya? Maksud saya gini, fungsinya itu gini. Apa teman-teman pedagang yang punya KTA ini, Iya. apa mereka itu berdagang di wilayah ke semua wilayah itu bebas atau punya wilayah sendiri gitu? Enggak mas, masalah Kan jualan. gini Mas. Iya. Ada orang yang berjualan itu kan ada yang ya ini wilayah-wilayah nih, ada wilayah-wilayah. Iya. Preman, Pak. Iya. Ada catat sendiri. Ini wilayahku, ini wilayahku. Itu ada kayak preman lah. itu Enggak lah mas. fungsinya itu gimana? Nah ini perkumpulan orang kecil. Kami itu apa? Pengen bebas pindah-pindah. Jadi yang punya ini bebas pindah-pindah mas. Misalkan anggota BJ ke Pandaan. Di situ kan ada pengurusnya. Kamu masuk anggota apa enggak? Tunjukkan ini mas. Monggo silahkan jualan. Oh, gitu. Karena karena ini pergerakan kan berjuang Iya. juga gitu. Kadang kan Mas. kalau yang di pasar itu kan Iya. wilayah-wilayah kan. Kadang dia sudah buka stand di sini terus tiba-tiba orang asing buka stand di sini jualan yang sama kan jadi bertengkar akhirnya. Jadi kalau ada ini silahkan monggo. Kalau di meskipun jualannya sama. Iya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai bertengkar. Nanti kalau bertengkar di wilayah sekolah, nanti kamu yang bertindak mas. Oh gitu ya. Gitu loh, pengurus yang bertindak. Makanya kalau ada apa itu Nggak boleh bertengkar, nggak boleh. di lembaga itu, di lembaga diterapkan kalau ada apa-apa hubungi kami pengurus. Tapi selama ini saya kalau hadir diundang ngumpul-ngumpul lah rapat anggota intern misalnya kecamatan saya ngasih himbauan. Kita itu harus guyup rukun. Kita harus bisa saling menghargai. Misalkan yang jualan ini udah ada di sekolahan itu, begitu masuk telat udah ada, monggo cari ke yang lain aja biar Kesadaran diri ya. kesadaran Biar diri nggak lah. sampai terjadi itu biar perpecahan. lebih rukun lah mas ya itu. Mantap juga ini ya KPSS ini ya. Jadi kalau punya ini mas malah bebas mau kemana, misalkan orang gratis di Mau sini. berdagang di Bangil misal. Loh, iya mas, jangankan ke Bangil, ke Gempol, ke Pandaan, ke Prigen. Boleh ya. Iya, kalau nggak punya ini nanti dipertanyakan, punya KTA nggak mas? Oh nggak punya, yo maaf mas, jangan jualan di sini dulu, gitu loh. Tapi kalau punya ini, teman-teman udah paham. Oh ini guyup rukun, ikut berjuang gitu. Untuk penerbitan KTA ini anggota ditarik iuran nggak Pak? Yo yuran lah mas, Berapa ya? yuran swadaya mas. Kalau untuk KTA ini? Kemarin awalnya itu dari 25 ya 25.000. 25.000. Oh iya, di sekretaris ada ya. Itu seingat saya 25.000. Itu awal terbentuknya itu kan berarti yang ikut berjuang mas. Beda lagi yang misalkan ada anggota baru atau orang yang di PHK mau jualan kan beda administrasinya mas. Untuk apa ini? Ya untuk perjuangan mas. Hasilnya itu biasanya untuk sertifikat. Tapi untuk paguyuban KPSS ini pun punya ini ya kas istilahnya. Selama ini memang apa ya? Kas ya. Kasnya nggak ada juga, nggak ada dari kasnya. Saya ceritain detail ya. Iya. Terus untuk misal kalau nggak ada pendanaan untuk misal ada kegiatan pengurus rapat sama dinas ini, rapat sama dinas itu, dananya dari mana? Kan pasti ada pendanaan. Ngedas mas, kalau cerita itu sebenarnya ya. Nggak apa-apa diflorkan aja Pak. Gini mas, kalau rapat intern kecamatan aja, Iya. kami para ketua kecamatan Pengurus-pengurus misalnya sendiri. mengumpulkan anggota, itu iuran konsumsi mas. Biasanya Dari pengurusnya sendiri? Iya, 5.000 dari pengurus. Itu anggota itu mau kumpulan itu mas, mau rapat itu ya, iuran 5.000 buat konsumsi itu. Kalau ada sisanya nanti masuk kas kecamatan. Itu kalau ada biasanya torok ketuanya. Itu yang kebanyakan itu. Ya mungkin perbincangan kita mungkin disorot. Mungkin tadi ada pejabat publik yang nyorot ini ya, semoga disorot gitu ya. Harapan kita juga berunding juga memakai uang pribadi gitu Pak ya. Iya. Untuk acara-acara dan lain-lain juga
menggunakan dana-dana pribadi gitu ya. Jadi nggak ada pendanaan tersendiri untuk ini, anggaran tersendiri untuk ini gitu ya. Jadi harapan ya mungkin saya sebagai presenter di sini ya, mungkin harapannya mereka mereka itu dipandang gitu loh, didengar ya, keluh kesah mereka itu apa sebenarnya, apa yang membuat mereka itu sampai jualan gini. Mereka juga kan rakyat Indonesia juga kan, butuh makan juga, punya tanggungan istri di rumah, punya anak di rumah. Jadi begitulah Pak ya, siapapun yang mendengar teman-teman, monggo Mas Agus, ya. dompetnya. Siapapun teman-teman yang mendengar ya, mungkin bisa nge-share video ini karena mereka juga di sini mencari nafkah ya, karena kasihan mereka juga kadang sekolah yang menolak mereka bingung harus berjualan di mana gitu. Ada tambahan lagi mungkin Mas? Pak Adnan? Udah cukup, yang penting kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur, Bapak Bupati dan dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan, cobalah kami beri kebijakan, pahami kami itu tidak ingin mengganggu di sekolahan, kami hanya ingin mengais rezeki supaya kehidupan kami itu berjalan dengan baik dan kami bisa menafkahi keluarga. Kami juga punya anak kami itu Mas, terus terang cita-cita ya nggak ingin Mas seperti kami, ingin juga Mas jadi pejabat juga ya, juga lah Mas mengenyang pelanggan kami. Memang program sekolah gratis, tapi anak sekolah sekarang, zaman sekarang Mas, kalau bilang zaman now lah, iya. Suruh sekolah, kalau nggak ada uang saku ya nggak budal Mas, masuk di kampung ya nggak budal, ya kan. Terus untuk uang jajan anak-anak dari mana kalau nggak jualan? Belum lagi kalau bukan dari bapaknya. Nah, jajannya, ngajinya itu loh Mas. Mesti meskipun di sekolah itu tetap ada Mas, entah iuran itu apa untuk apa gitu loh Mas. Yang menjadi kendala terutama selama saya terjun di lapangan itu ke sekolah gini Mas, alasannya adiwiyata ya kan. Ada juga yang bilang sekolah kami ikut adiwiyata provinsi Jawa Timur ya Mas Agus ya. Ada yang bilang begitu di lapangan kan. Tapi menurut saya Mas ya, kalau mau bijak, sekolah itu kan ada di Kabupaten Pasuruan. Selama ada di Kabupaten Pasuruan, apalagi dia ada instansi pemerintah, selama itu bisa menunjang kehidupan, ekonomi rakyat kecil, kenapa harus Mas berpatokan ke kota-kota besar? Iya, sedangkan dalam adiwiyata jelas mungkin gini Pak, makanya adiwiyata itu mungkin sekolahnya kelihatan bersih, nggak ada pedagang sembarang di depan sekolah, mungkin. Ya Mas, salah satunya adiwiyata sebenarnya bukan alasan untuk melarang rakyat kecil jualan. Di situ nggak ada larangan itu. Ada nggak itu memang dari keputusan gubernur atau nggak? Ya jangan jadi, sampai jadi nggak ada larangan itu kan, pedagang-pedagang itu jualan di depan sekolah itu. Itu adiwiyata itu alasan apa ya? Alasan kepala sekolah melarang kami. Sedangkan dalam adiwiyata itu kami siap mengikuti program tersebut gitu loh Mas. Adiwiyata itu kan kalau paparan dinas lingkungan hidup waktu kami dapat pembinaan di sekolah itu ada hutan kecil, kebersihan, ya kan, ada kantin. Kami itu nggak mempermasalahkan adanya kantin Mas. Yang penting kami bisa jualan aja, bersaing secara sehat. Kami bisa jualan, menafkahi keluarga, itu kami yang itu saja yang kami butuhkan Mas. Ya, saya tadi kan bilang anggota kami itu sangat banyak Mas. Kalau ada waktu misalkan pengen memastikan anggota kami misalnya nongkrong lah di wilayah timur gratis, namanya Trewung itu kan perapatan Mas, dari Kalipang Rebalas itu perapatan, nongkrong di situ mulai jam 6, kalau bisa setengah 6 Mas. Yang berangkat itu orang jualan kayak pawai Mas, banyak banget, sangat banyak itu di gratis, terutama gratis, mayoritas jualan Mas. Di situ ekonomi sulit, di Sukorejo banyak sih, rata-rata banyak sih Pak yang jualan. Ya kadang gratis aja di gratis, di Winongan, di Pasar Pan, di wilayah-wilayah. Iya, Sukorejo sekarang Perigen banyak juga, Pandaan. Jadi tiap kecamatan kami ada koordinatornya, ada ketuanya lah.
Kalau ada apa-apa nanti. Mungkin lain kali next time ya. Waktu Iya. selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol sama koordinator yang lain. Ya. Kalau Bapak ini kan koordinator barat ya. Wilayah barat. Mungkin kita bisa ngobrol di koordinator timur, koordinator selatan, koordinator utara. Oke. Ya. Oke bro, buat teman-teman semuanya, buat kalian semuanya yang nonton video ini mungkin ada usulan atau komentar kalian, silakan kalian ketik komentar di kolom bawah. Mungkin usulan kalian itu sangat berharga bagi mereka ya. Mungkin juga usulan-usulan kalian itu sangat ya membantu mereka ketika sekolahnya sepi, ketika sekolah berdagang di depan sekolah ditolak. Apa usulan mereka mungkin masuk di mereka. Oke. Kita tutup aja episode ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Buat kalian semuanya, thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya. Terima kasih waktunya. Kita mungkin bisa Sama-sama. lanjutkan yang lain. Oke. Semoga berkah hari ini. Terima kasih. Oke guys, kita langsung terjun di lapangan. Kita juga pengen nanya-nanya mereka yang berjualan, yang biasa jualan di sekolah, akhirnya mereka keliling-keliling kampung. Kita langsung tanya-nanya pendapatan mereka turun apa enggak, terus keluhan mereka apa. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Jualan apa ini Pak? Gulali. Jualan gulali Pak. Oh, ini kan sekolah libur Pak ya. Ya. Biasanya Bapak juga jualan di depan sekolah. Iya. Ini Pak, sini Pak. Kalau Bapak jualan apa ini? Jualan cilok. Jualan cilok. Oke. Bapak biasa jualan di depan sekolah. Iya. Untuk keluhan Bapak ini apa Pak? Sementara sekolah diliburkan sampai 5 April. Terus pendapatan Bapak gimana? Atau gimana? Ya pendapatan terus terang turun drastis Mas. Turun drastis ya? Iya, nggak ada sekolah yang buka, keliling juga susah ini, nggak ada Gitu ya? anak-anak yang keluar rumah gitu. Kalau Bapak yang jual cilok gimana? Ya sama, nggak jauh beda. Penghasilan juga menurun. Turun. Nah, Biasanya per hari kalau belum ada corona ini berapa biasanya? paling Satu minim hari? sekitar 100 lah. 100. Kalau sekarang semenjak Kalau ada sekarang, corona ini 50 sudah terlalu bagus itu. iya, udah bagus ya. Sudah bagus itu. Ya, semoga harapan Bapak mungkin sama dengan harapan saya. Ya mungkin semoga cepat berlalu wabah ini Pak ya. Terus mungkin kendala lain apa Pak di lapangan Pak? Kalau Bapak berjualan sebelum ada corona, Bapak kalau biasa berjualan di sekolah itu gimana? Apa pernah Bapak itu diusir sama pihak sekolah atau gimana? Ya itu sudah Pernah ya? Bentar, Bapak ini anggota KPSS? Ya, Bawa KTA-nya? Kalau saya tanya tadi sama pengurusnya ada KTA Ya, sama stiker kayak gini ya. ya. Oh. Bisa ditunjukkan Pak sini Pak. Oh, jadi mereka juga anggota KPSS. Jadi kalau mereka yang sebagai anggota KPSS bentuknya kayak gini, mereka ya istilahnya SIM ya. SIM KPSS ya. Kalau mereka nggak punya ini, mereka nggak bebas mau jualan di mana gitu ya. Iya. Kalau selama ini pengurus memperhatikan Bapak kayak gimana? Apa koordinatornya untuk menjaga kesehatan makanan, terus kebersihan area juga gitu? Apakah bagus? Ya, itulah bagus. Bagus ya. Berarti perhatian pengurus ke Bapak bagus ya. Bagus. Harapan Bapak mungkin sebagai yang terjun langsung di lapangan apa untuk harapan Bapak ke depannya? Ya mudah-mudahan pihak sekolahan bisa memberi akses jualan bagi pedagang. Lebih sekolah. mudah, lebih Ya, mudah lagi. Mudah lagi. Kalau boleh tahu istrinya anak-anak di rumah berapa Pak? Anak 2. Anak 2. Istri 1 ya. Itu Kalau untuk tempat tinggal masih ngekos atau udah masih tinggal? ikut orang tua. Masih ikut orang mertua ya. Iya. Ikut mertua atau orang tua? Orang tua sendiri. Kalau Bapak gimana? Saya alhamdulillah sudah rumah sendiri Rumah sendiri. dan anak 2. Anak 2. Alhamdulillah. Istri? Istri 1. Ya, semoga wabah ini cepat berlalu ya. Dan Bapak-bapak juga cepat dagang di ya seperti biasa ya, penghasilan lebih baik lagi. Oke Pak, mungkin bisa salam-salam sama penonton Pak. Doanya kita nggak apa-apa bilang aja Pak. Ya, wis, sampean Ya, ya. ya Mungkin. saya berharap minta doanya mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu, berjualan seperti biasa dan akses sekolah dibuka seperti biasa. Gitu. Bapak? Ya, semoga semua wabah
akan berlangsung dan segera jualan normal seperti kayak biasanya. Dan mudah-mudahan semuanya dilindungi sama Allah. Juga semoga suara bapak-bapak ini semoga didengar sama Pak Bupati khususnya ya, Bupati Pasuruan, baiknya untuk mereka itu gimana, karena mereka juga menghidupi keluarga di rumah gitu ya. Ya mereka juga cari nafkah di sini gitu kan. Pak, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak.